Mari kita persiapkan diri untuk mulai kebaktian. Tuhan di dalam surga, kami berterima kasih buat hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk berbakti, mengenang kembali cinta kasih Tuhan. Bisa untuk kami. Kami mohonkan Tuhan ampuni salah dan dosa kami, cemar dan najis kami. Dilakukan sungguh menyenangkan hati-Mu. Jemaat, mari kita lakukan kebaktian ini. Pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom. Sidang jemaat Gereja Kristen Abdial Anugerah Tulungagung yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah. Sukacita pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan cinta kasih Tuhan yang besar bagi setiap kehidupan kita. Mari dengan kerendahan hati, dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, kita boleh mempersiapkan ibadah kita pada saat ini. Firman Tuhan di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Segala kemuliaan, keagungan, hormat hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan yang hidup mengalahkan maut, menganugerahkan keselamatan yang kekal. Mari dengan sikap hormat dan ucapan syukur kita datang ke hadirat-Nya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas dengan tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Tuhan, kami mau bersyukur bermazmur bagi-Mu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
Biarlah hati kita senantiasa benar-benar membawa ucapan syukur yang terdalam bagi Tuhan. Karya terbesar telah Dia kerjakan. Darah telah mengalir di atas kayu salib. Yang terkasih, mari kita datang kepadanya. Kita terus membawa ucapan syukur kita. Kaki dan tangannya telah terpaku. Mahkota duri tertancap di kakinya. Darahnya mengalir. Karya terbesar telah Dia kerjakan bagi setiap kita. Dengan tetap rendah hati, kita agungkan Dia. Di Bukit Golgota, saksi sejarah Anak Allah menanggung dosa kita. Yesus anak Allah telah tersalib bagi kita semua. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Mari kita tinggikan salibnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya, hamba setia. Dengar katanya, hamba setia. Salibku diganti dengan mahkota. Salibku ganti dengan mahkota. Di Bukit Golgota, di Bukit Golgota, nampaklah salibmu. Matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibmu Tuhan. Maka ku tinggikan
Bapa. sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku gantinya mahkota. Maka kami tinggikan salib-Mu, Maka ku tinggikan salibnya, sampai bertemu dengan Bapa. dengar katanya hamba setia. Dengar katanya hamba setia, Salibku ganti dengan mahkota. 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 Terima kasih untuk karya terbesar yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini berkatilah ibadah kami, berkatilah hati dan pikiran kami. Kiranya ya Tuhan, kami benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, sehingga sebagai orang-orang yang percaya, kami hidup takut akan Engkau, benar-benar mengasihi Engkau, taat dan setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Berita anugerah, berita keselamatan bagi kita semua. Roma 5 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang telah menerima anugerah keselamatan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan saat ini kita ada waktu untuk bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat kita. Terkadang keadaan membuat kita terpuruk, membuat kita kecewa, membuat kita putus asa. Tapi kita percaya kasih-Nya Tuhan selalu menjamah dan menyertai kita. Kuasa-Nya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari ketika cobaan datang, kita mengambil sikap sujud di hadapan Tuhan. Ketika kita berdoa, berdoa dengan iman. Percayalah bahwa mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan bekerja nyata dalam kehidupan setiap kita. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku, Saat kenyataan di depanku
mengecewakan setiap kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kita. Memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Dengan iman kita katakan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. kita pujikan dengan penuh iman. Saat keadaan di sekeliling kita ada di luar kemampuan kita, ada di luar kekuatan kita, mari kita mencari Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depan kita, Saat di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang, sebab doa mengubah segala sesuatu. Dengan iman kita katakan bahwa setiap doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar dengan yakin didoakan memiliki kuasa bagi setiap kita. Dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata
kepada hambanya Evangelis Nur, saya persilahkan. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa setiap doa dan permohonan kami. Kami berdoa menyerahkan untuk gerejamu di tempat ini. Engkau yang memberkati dan Engkau yang senantiasa memelihara, boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menopang mereka yang sedang bergumul di dalam usaha dan pekerjaan. Mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Mereka yang sedang bergumul dalam hubungan rumah tangga mereka. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi yang Kau percayakan. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Semuanya boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu, membawa setiap jemaat-Mu bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pemerintahan Kota Tulung Agung. Kau juga yang memberkati, memberikan hikmat bagi setiap mereka, supaya boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kau juga yang memberkati dari pemerintahan yang Kau percayakan. Dari yang tertinggi hingga yang terendah, kiranya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Kau akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan, orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Waktu yang terindah bagi kita semua. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan. Tak
tak ada pengorbanan yang lebih mulia daripada pengorbanannya. Di atas kayu salib dia membuktikan kasih-Nya, menganugerahkan keselamatan yang kekal. Karya terbesar telah dia kerjakan bagi kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. selalu di setiap waktuku, Tiada pernah berubah dan tak akan pernah berubah. tiada pernah berubah Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kiranya membawa setiap kita Kasih yang kepada ketaatan dan kesetiaan kepadanya. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Hanya di dalam Engkau, Yesus, Yesusku. pujian dari hatiku, Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar, karya
kerjakan bagi setiap kita. Dalam hidupku Pengorbananmu Tuhan yang telah selamatkan setiap kami. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku, Dan kami pastikan dan ku pastikan pengorbanan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. tak akan pernah sia-sia. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbanan Tuhan yang selamatkanku, Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau kami kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kepada hambanya Bapak Pendeta Re, kami persilahkan. Nah, saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hari kasih-Mu yang besar. Itu sebabnya kami ada di tempat ini. Kami menyerahkan semua acara, kami belajar daripada firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi kami, supaya kami boleh menyambutnya, tapi sekali lagi kami boleh diingatkan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, satu kali ada penginjilan kepada orang yang belum percaya. Nah, akhirnya orang yang tadinya sama sekali belum percaya dan menentang kekristenan, akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang ajaib adalah seorang bapak ini, ketika saya menginjili, akhirnya dia percaya. Seorang bapak ini akhirnya bertanya-tanya tentang kisah rumah tangganya. Bapak ini ditinggalkan oleh istrinya. Istrinya pergi dengan laki-laki lain. Ya. Lalu istrinya punya anak dengan laki-laki lain. Ya. Nah, saudara, singkat cerita, bapak ini bertekad untuk membesarkan kedua anaknya sendiri. Dia memutuskan tidak menikah lagi. Kenapa? Karena istrinya hanya meninggalkan dia dan itu tidak ada perceraian. Bagi bapak ini itu tetap istrinya. Bagi istri bapak ini bukan lagi suaminya karena dia sudah menikah sirik dengan laki-laki lain. Nah, saudara, ketika bapak ini percaya Tuhan dalam pergumulan tanya jawab yang tidak gampang, satu ketika bapak ini siap untuk datang ke rumah mertuanya, ya, membawa anak-anaknya yang waktu itu sudah beberapa tahun ditinggalkan, tentu tumbuh besar. Nah, ketika bapak ini bersama anaknya pergi ke rumah mertuanya, ternyata istri bapak ini yang dulu meninggalkan dia ada di situ, di rumah mertuanya, sudah punya anak. Tetapi sekarang ditinggalkan oleh suaminya yang baru. Nah, saudara, yang menarik adalah
bapak ini berkata, mari Ma, kembali ke rumah. Anda dapat bayangkan enggak ya kisah rumah tangga ini? Ketika biasanya ya laki-laki selingkuh sampai berapa kali istri masih bisa terima. Tapi istri baru lirik mata, kesempatan bagi laki-laki untuk cari istri baru. Biasanya kayak gitu ya. Kan kalau rumah tangga kalau berantem ya, perempuan 1000 kalimatnya cerewet setengah mati, belum tentu satu maksudnya. Tapi kalau laki-laki 5 kata kalimat pendek saja, setiap kalimat itu menghujam, menyayat hati wanita sehingga wanita itu bisa menangis. Karena setelah disurvei saudara, laki-laki lebih sulit mengampuni daripada seorang wanita. Jadi kalau laki-laki berantem itu yang dicatat-catat di dalam hidupnya. Kamu pernah salah ini dicatat. Kamu pernah salah ini dicatat dalam hatinya. Nah saudara sekalian, tetapi kenyataannya pada waktu ini bapak ini berbeda. Ya. Lalu dia minta istrinya kembali, tapi mertuanya bilang, anak saya nggak pantas lagi jadi istrimu. Ya. Tetapi anak-anaknya berkata, mama ayo pulang. Ya. Anak-anaknya tahu kalau mamanya punya anak dari laki-laki lain. Bapak ini tahu kalau perempuannya pernah meninggalkan dia, mengkhianati dia dan memiliki anak dari laki-laki lain. Tetapi bapak dan anak ini menerima kembali istrinya. Lalu sang mertua bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Lalu sang bapak menjawab, saudara sekalian, saya punya dosa banyak sekali, tapi diampuni. Saya belajar untuk mengampuni. Nah saudara, singkat cerita, istrinya kembali, dan saudara tahu bahwa keluarga dari wanita ini, atau keluarga dari mertua bapak ini, akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Bapak Ibu duduk di sini hari ini? Umumnya berkata, aku ingin merayakan Jumat Agung dan mengenang cinta kasih Tuhan. Ya itu satu. Tetapi harus ada hal yang kedua. Kita datang ke tempat ini untuk diingatkan kembali kalau Kristus itu mengasihi kita dan kita diminta, dituntut untuk belajar mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi orang-orang yang berdosa. Nah saudara sekalian, di dalam rumah tangga kita, di dalam hubungan-hubungan kita dengan sesama, ada banyak orang yang mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang, menghujam kita dengan kata-kata yang tajam, dan bahkan berusaha sedapat mungkin untuk membuat kita rugi, membuat kita susah. Ketika kita bertemu dengan orang seperti itu, apakah kita bisa mempraktekkan kasih pengampunan Kristus? Untuk itulah kenapa orang Kristen datang untuk merayakan Jumat Agung. Pertama, mengingat betapa Tuhan tidak pernah putus asa mengampuni kita yang bersalah dan berdosa. Tetapi kedua, kita diingatkan untuk sekali lagi meneladani Kristus yang penuh pengorbanan. Aku bisa membalas, tetapi karena Kristus aku tidak ingin membalas. Aku bisa meninggikan diriku, tetapi karena Kristus aku menyangkal diriku. Aku ingin menerima orang lain apa adanya. Saudara sekalian, hari ini kita merenungkan satu firman Tuhan dengan judul Mahkota Duri. Saudara sekalian, Mahkota Duri, Matius pasal 27, dikatakan setelah Yesus diadili dan disesah, dan sebelum ia disalibkan, para prajurit Romawi, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, salam, hai Raja orang Yahudi. Saudara, mahkota itu ada dua jenis. Satu mahkota untuk melambangkan kemuliaan dan kehormatan, tetapi satu lagi adalah lambang untuk menghina dan mengolok-olok orang. Saudara, ada kota terbersih, ada kota terkotor. Ya. Ada orang dihargai sekarang ini dengan penampilan dan berkarakter baik, ada orang dihargai dengan satu penghargaan dengan penampilan dan karakter terburuk. Kita bisa melihat hal itu. Nah saudara, mahkota duri adalah satu lambang untuk menghina bahwa Yesus yang dibangga-banggakan oleh ribuan orang pada saat itu ternyata tidak berdaya di atas kayu salib. Dan mereka
taruh mahkota. Ini loh orang yang kamu puja, ini loh orang yang kamu harapkan sebagai rajamu, ini loh orang yang kamu sembah sebagai Tuhanmu, ternyata nggak berguna apa-apa, tidak berdaya apa-apa. Itu sebabnya ditaruh mahkota duri. Saudara sekalian, mahkota duri adalah lambang kutukan. Ya, jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak pantas hidup, orang-orang yang tidak pantas dihargai. Itu adalah lambang dari mahkota duri. Ya, kemudian saudara, mahkota duri adalah lambang ketidakberdayaan. Ini buktinya, yang kamu sembah, yang kamu ikutin, yang kamu dengarkan ajarannya, yang kamu saksikan bagaimana dia membuat mujizat. Ternyata di atas kayu salib itu dia tidak bisa buat apa-apa, dia tidak berdaya. Kalau dia berdaya dia bisa turun sendiri. Kalau dia berdaya, ini biarkan langit dan malaikat daripada sorga itu bisa membebaskan dia. Tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya dia dikasih mahkota duri. Dan orang pada berlutut, saudara, mereka berlutut dan berkata, "Hai, salam engkau, hai raja orang Yahudi." Itu adalah penghormatan untuk menghina dia. Tetapi saudara, pada waktu itu Yesus sama sekali tidak membalas. Saudara, dia yang datang untuk memberkati manusia, dia yang menyediakan Taman Eden dan seluruh dunia ini, tetapi dia rela menjadi kutuk. Dia yang mulia sekali. Bukankah dia raja di atas segala raja? Bukankah dia Tuhan di atas segala Tuhan? Tapi dia merendahkan dirinya sendiri, mengalami kehinaan yang luar biasa, dan dari orang yang terhina, dialah yang terhina. Kemudian saudara, dia yang maha kuasa, sanggup melakukan segalanya. Ia mampu memberi makan 5.000 orang. Ia mampu menyembuhkan orang yang buta. Ia mampu membangkitkan orang yang mati. Ia mampu menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi pada waktu di atas kayu salib, dia tidak berdaya. Saudara sekalian, semangat kekristenan mahkota duri ini harusnya menjadi bagian daripada hidup kita. Saudara sekalian, Tuhan yang mulia merendahkan dirinya. Kekristenan itu apa yang paling susah, Bapak Ibu? Boleh dijawab dalam hatimu. Apa yang paling susah dalam kekristenan? Kekristenan yang paling susah adalah menampilkan hidup seperti Kristus yang rendah hati. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu." Tuhan Yesus berkata juga, "Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Saudara, mahkota duri lambang kehinaan. Lambang Tuhan kita itu hidupnya sangat rendah hati. Dia yang kuat rela kelihatan lemah. Dia yang penuh kuasa rela tidak berdaya. Dia yang penuh berkat rela dianggap terkutuk. Itulah mahkota duri. Nah saudara, sudahkah hidup Anda meneladani Kristus? Kalau ada orang ngenyek kita, ya, ada orang menghina kita, apa reaksi kita? Marah, wajar. Apa reaksi kita? Balas? Banyak orang bisa seperti itu. Apa reaksi kita? Satu kali saya dilaporin beberapa orang, "Pak, kamu dijelekan loh sama orang itu. Pak, kamu dijelekan loh sama orang ini." Saya bilang gini, tolong sampaikan kepada mereka, ya, saya ini nggak usah dijelek-jelekan, dasarnya sudah jelek. Sampaikan kepada mereka. Jadi waktu kamu jelek-jelekan, kamu cuma buang-buang energi. Pada kenyataannya memang sudah jelek. Siapa yang bilang dirimu ganteng? Siapa yang bilang dirimu hebat? Siapa yang bilang dirimu bisa segalanya? Siapa yang bilang dirimu pintar? Ngaca, saudara. Kebanyakan yang bilang adalah hatimu sendiri. Kamu yang merasa hebat, jadi kamu merasa sok kuasa. Kamu merasa pintar, jadi kamu merasa sok tahu. Kamu merasa diri berguna, jadi kamu merasa sok penting. Tetapi Tuhan yang luar biasa punya segalanya, dia rela merendahkan dirinya. Bagaimana dengan kita? Ini yang selalu ditantang. Teologi itu bukan belajar tentang Tuhan. Kalau teologi itu diartikan dari bahasa Inggris, teologi, maka itu artinya belajar tentang Tuhan. Tapi sayangnya bahasa Inggris ini berasal dari bahasa Yunani. Teologi itu berasal dari theos dan logos. Artinya theos itu Tuhan, logos itu firman, tetapi firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tuhan, Tuhan.
bukan ilmu tentang Tuhan. Teologi itu ilmu tentang Tuhan, tapi theos dan logos Tuhan dan Tuhan. Artinya belajar dari Tuhan. Saudara, setelah disurvei, kebanyakan mahasiswa lulusan sekolah teologi lebih sombong daripada mahasiswa lulusan sekolah-sekolah yang lain. Kenapa? Karena tahu sedikit rasanya tahu banyak. Itu sebabnya kenapa banyak orang lulusan teologi sekalipun akhirnya tidak berbuah. Tidak menjadi teladan, tidak bisa memenangkan jiwa. Karena mereka cuma belajar tentang Tuhan, tidak belajar daripada Tuhan. Majelis. Bahasa Mandarinnya Changlao, Yue Chang, Yue Lao. Ini tong lemah. Ada orang yang ngerti? Makin lama makin penat, makin tua gitu. Karena di dalam gereja, di luar dia tidak punya kuasa, di gereja dia jadi ketua majelis. Dia ngatur segalanya, seolah-olah dia berkuasa di tokonya, seolah-olah dia berkuasa di pemerintahan. Itu salah, saudara. Kalau orang berani majelis, berani dong kunjungan jemaat. Kalau orang berani jadi majelis, berani dong hidup seperti Tuhan Yesus. Lihatlah Stefanus itu diaken. Lihatlah Filipus itu diaken. Menginjili, rela mati demi Kristus. Banyak orang pengen jadi majelis, ya, tetapi tidak meneladani Kristus. Bahkan pemilihan majelis zaman sekarang, saudara, di gereja banyak yang saya tahu, saudara sekalian, tidak lagi membacakan surat-surat Timotius itu, syarat-syarat jadi penatua. Ya. Nah, saudara sekalian, kebanyakan lihat karena dia pinter, punya pengaruh, punya uang, dan orang-orang ini diangkat jadi majelis, diangkat pada jabatan rohani, akhirnya ngatur sesuai dengan kemampuannya. Tidak berpikir bagaimana Tuhan mau gerejanya ini maju. Ya. Sebaiknya orang-orang yang ngurus gereja berani jadi pengurus, berani meniru Kristus, saudara. Ya, daripada kamu jadi batu sandungan. Nah, saudara sekalian, inilah maksud mahkota duri. Mengingatkan kembali betapa Kristus mengasihi Bapak Ibu. Yang penuh kesombongan, penuh kenajisan, penuh keberdosaan. Kristus mau mengampunimu. Kalau hidupmu bebannya berat, Dia sudah tanggung yang paling berat supaya kamu diringankan. Kalau hidupmu merasa kamu tidak berdaya, Dia sudah tanggung semuanya supaya kamu dikuatkan dan diperdayakan. Jika engkau merasa hidupmu tidak berarti dan tidak punya masa depan, Dia sudah rela rendahkan dirinya sendiri supaya kamu memiliki hidup lebih berarti dan mempunyai masa depan yang baik. Nah, saudara, inilah kekristenan. Tetapi penderitaan fisik seperti itu, apakah itu menyakitkan dia? Tidak, saudara sekalian. Tetapi penderitaan yang paling sakit ketika dia berkata seperti demikian. Boleh Bapak Ibu baca? Kelihatan? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara, apakah yang paling menyakitkan hidup manusia? Ketika seorang ibu, seorang bapak lihat anak yang begitu dikasihinya sakit. Seringkali terdengar orang-orang di rumah sakit ketika saya kunjungi jemaat. Lebih baik saya yang sakit, Pak, daripada saya lihat anak saya seperti ini. Lebih baik saya yang dihina, Pak, daripada anak saya akhirnya stres karena dia terus-menerus dihina. Lebih baik saya yang direndahkan, Pak, daripada lihat anak saya seperti ini. Seorang tua yang baik, karena banyak orang tua yang tidak baik juga. Suka kalau anaknya menderita, kapok kon. Ya, syukur. Ya, kiranya kalau Anda jadi orang tua Kristen seperti ini, kiranya Tuhan sendiri menghukum kita. Ya, saudara sekalian, tetapi orang tua yang baik dia akan bilang, lebih baik saya, Pak, daripada anak saya seperti ini. Bahkan ketika orang tua kehilangan anaknya, dia stres daripada anak kehilangan orang tuanya. Jauh lebih stres orang tua yang kehilangan anaknya. Karena dia merasa itu darah dagingku, itu anakku. Harusnya aku membahagiakan dia. Tetapi saudara sekalian perhatikan ucapan sini. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapak, kenapa kamu tinggalkan aku? Ya, kenapa kamu Bapakku meninggalkan aku? Saudara sekalian, keterpisahan seperti ini yang membuat Yesus merasa sakit. Saudara, dia dipisahkan untuk sementara waktu dari orang yang mengasihi dia, dari oknum yang mengasihi dia, dari Bapa yang mengasihi dia. Saudara, kalau kita bertemu, kalau kita mengasihi seseorang, lalu kita terpisah, hati kita tersayat-sayat, lalu kita kena penyakit yang namanya kesepian. Dan itu dilakukan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Bapa, kenapa kamu tinggalkan aku?
Saudara sekalian, kita tahu bahwa Yesus disalibkan mengalami banyak sekali siksaan. Dia diludahi, diolok-olok, dia terpaku, dia dimahkotai mahkota duri. Tetapi Tuhan tidak pernah mengeluh semuanya itu. Sebaliknya puncak penderitaannya adalah ketika dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Ini jauh lebih menyakitkan daripada duri, tombak, dan paku yang menghujam tubuhnya. Karena ditinggalkan. Ya, saudara, jadi dulu tuh saya ini suka dengar lagu dangdut. Tapi ada plesetan ketika dokter gigi ya. Banyak orang ngantri dokter gigi, giginya bengkak, giginya sakit, nahan sakit, minum obat sakit hilang sedikit lalu dia sembuh. Lalu orang nyanyi, saudara. Ya. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Dikampleng dia. Sakit gigi juga sama sakitnya, saudara. Tetapi saudara, sakit hati itu memang lebih sakit daripada sakit gigi. Ya, banyak waktu kita korbankan mikirin dia, bagaimana balas dia dan sebagainya. Saudara, demikianlah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya, lebih sakit dan ini adalah sesuatu yang menyiksa dia. Nah, saudara, ketika Yesus disalib, ia diolok, direndahkan dan disiksa supaya kita mengalami pujian, ditinggikan dan dibebaskan daripada hukuman. Saudara, ketika ia di kayu salib, dia memiliki penderitaan yang luar biasa. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Dan dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, ditinggalkan semua orang yang dikasihinya, ditinggalkan oleh orang-orang yang kepadanya dia berbuat baik dan mujizat, termasuk Bapaknya di sorga meninggalkan dia. Saudara, supaya Anda yang merasa kesepian, supaya Anda yang merasa tidak seorang pun mengerti Anda, supaya Anda yang merasa tidak seorang pun bisa menerima Anda apa adanya. Tuhan berjanji, dia adalah sahabat. Ya. Satu kali saya ke gunung namanya Yelusan. Ya. Yelusan itu di provinsi Hunan. Nah, saudara sana di situ ditulis satu nisan, satu batu, ya, dari orang bijak negeri Tiongkok kuno. Saudara, dia berkata, ketika seorang guru ini diagungkan, ya ada orang itu kalau kita kenal namanya Konghucu. Kalau orang Tiongkok berkata Gongce. Ketika Gongce ini ditinggikan oleh orang-orang, kamu adalah guru yang terbaik, kamu adalah guru yang hebat. Lalu di batu itu ditulis, aku bukan guru terbaik, aku hanya guru baik. Lalu murid-muridnya tanya, kalau gitu bagaimana guru yang terbaik? Guru yang terbaik itu kalau bisa menjadi teman bagi murid-muridnya. Ya, menjadi teman bagi murid-muridnya. Kalau bisa menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Yesus berkata, kamu bukan lagi muridku, kamu bukan lagi hambaku, tetapi kamu adalah sahabatku. Saudara, Tuhan Yesus mengalami penderitaan, keterpisahan dari Bapa Sorgawi. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Dia tanggung segala kejahatan dan dosamu, segala kenajisan dan cemarmu, supaya kamu itu bisa bersatu kembali dengan Tuhan. Kamu bisa datang dan menyebut dia Bapa. Satu-satunya agama di dunia yang mengatakan Tuhan sebagai Bapanya. Bapa yang selalu ingin berkorban dan memperhatikan anak-anaknya. Hei bapak-bapak, dengarkan. Apa sih syarat bapak yang baik? Oh, banyak macam-macam, saudara. Ya. Jadi satu kali dikatakan, seorang laki-laki sejati itu seperti apa sih? Seorang laki-laki yang hebat itu seperti apa sih? Coba jawab, ditanya di dalam hatimu. Apa kategori bapak atau suami atau laki terhebat? Jawab. Sudah, jawab dulu. Ada yang bilang dia akan bekerja supaya anak-anaknya cukup. Ya. Ada yang bilang dia akan membimbing anak-anaknya. Dia akan menasihati anak-anaknya. Anda dengar ungkapan jawaban-jawaban seperti ini umumnya. Di mana istrinya? Disebut jarang, saudara. Kalau istri sudah punya anak, istri bilang begini, suamiku mencintai aku sepenuh hati. Saya mau kasih tahu ibu-ibu, Anda tertipu. Karena suami-suami lebih mencintai anak daripada istrinya.
Itu sebabnya kategori suami terhebat atau laki-laki terhebat adalah apa, saudara? Dengar baik-baik. Cintailah istrimu sehebat-hebatnya, atau cintailah mamanya anak-anakmu. Ngerti, saudara? Ngertos sampean? Tong lemah. Nah, saudara sekalian, bapak-bapak ini lupa istri, yang penting anak. Saudara sekalian, itu sebabnya dikatakan bapak Tuhan itu bapak yang baik, dia mau tahu semuanya. Lah bapak Tuhan nggak punya istri, katanya. Ya, nah saudara sekalian, ingin mengungkapkan bahwa bapak yang baik itu akan mengasihi anak-anaknya. Tetapi bapak-bapak di dunia, yaitu kita semua, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi anaknya, mengasihi anak kita, maka cintailah setengah mati mamanya anak itu. Coba kamu kerja, anakmu dijewer tiap hari gitu. Coba kamu kerja, anakmu tidak dikasih makan, tidak dirawat. Kamu sakit hati juga. Makanya daripada istrinya membalas sakit hatinya kepadamu dengan jewerin, dengan siksa anakmu, makanya lebih baik cintai dia gitu loh. Nah, saudara sekalian, Tuhan itu menanggung segala murka supaya kita bisa bebas dan bisa dikasihi oleh Tuhan. Lihat, secara fisik dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Anda yang harusnya masuk neraka, Anda yang harusnya dihukum, rela ditanggung oleh Tuhan. Secara psikis, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan mengatakan, menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Patahkah hatimu? Patahkah harapanmu? Mengalami banyak kecewaan dengan orang-orang yang kamu rasa dia mengasihi kamu? Saudara, dikatakan Tuhan akan menyembuhkan luka hati dan patah hatimu. Secara rohani, saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah adalah dosa-dosa dan kejahatanmu. Tuhan ingin menghapuskan dosa-dosamu. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Nah, saudara, kematian Kristus di kayu salib adalah buah daripada dosa-dosa kita. Siapa yang membunuh Tuhan Yesus? Yaitu setiap kita yang menjadi, yang diwakili oleh orang-orang zaman itu, mengolok-olok Yesus dengan kata-kata dan hidup kita. Dia dipakukan di kayu yang terkutuk dalam keadaan telanjang, menjadi tontonan bumi dan sorga. Tontonan luka mengangah dan darah yang mengalir. Tetapi dari luka itu ada kasih dan keajaiban. Oh saudara, bisakah Anda mendengarkan ungkapannya yang memilukan? Tetapi untuk apa dia lakukan semua itu? Mazmur 53 ayat 7 dikatakan, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Saudara, Tuhan ingin memulihkan hidupmu supaya engkau bisa bersorak-sorak. Dalam bahasa Ibrani ini disebut su'ob. Nah, saudara sekalian, su'ob itu ada 4 artinya. Yang satu, Tuhan memulihkan dengan cara mengembalikan semua yang lepas dan terhilang. Apa yang lepas daripadamu? Apa yang hilang daripadamu? Tuhan ingin kembalikan. Engkau kehilangan hak sebagai anak Allah. Tuhan kembalikan engkau berhak menikmati hidup sebagai anak Allah. Ia ingin menyegarkan semua yang letih lesu. Ia ingin menyambung kembali apa yang terputus. Di sorga kekal menggantikan hukuman Anda. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah saudara, perjalanan Yesus menuju kayu salib itu sangat membuat orang sangat menderita. Saat terjal melewati cucuran keringat dan darah, menyayat jiwa yang perih dan merintih sendu. Saat tiba di bukit tengkorak itu, tiba-tiba saatnya disiksa dan dia menjerit, saudara. Lihat, penderitaannya belum berakhir. Tubuhnya lulai dan direbahkan, disatukan dengan salib terkutuk. Paku-paku direjamkan, tangan kaki darah muncrat keluar, menyesakkan hati. Yesus disalibkan, diolok-olok disandingkan dengan 2 penjahat. Ya saudara, lalu diletakkannya mahkota duri. Ya. Anda pernah kena duri di kepala? Ya. Itu sangat menyakitkan. Nah saudara, kepala otak dihancurkan dan dilukai. Kenapa harus mahkota duri? Ada penafsir berkata, bertobat itu dalam bahasa Yunani disebut metanoia, artinya perubahan pikiranmu.
perubahan pikiran. Nah saudara sekalian, mahkota duri itu supaya otaknya dihancurkan, supaya otakmu dibenarkan. Ya. Otaknya ini dirajam supaya cara berpikir kita diubahkan. Tetapi kemurahan hati Tuhan terus terpancar. Nah saudara, di dalam manusia itu sering menghindar. Untung rugi menghindar. Ya. Kalau ada ribut mengalah, walaupun hatinya sakit. Bukan mengalah sebenarnya, ora wani. Terus kalau hubungan sama orang, yang paling bagus adalah bagaimana dia untung, saya untung. Tetapi kita ini manusia duniawi, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, kalau bisa orang rugi terus di hadapan kita. Lalu kita suka kompromi, ya setengah rugi, setengah untung. Kita juga suka kompetisi, aku lebih hebat daripada yang lain. Saudara, karena ini semua hubungan manusia rusak. Bagaimana hubungan dengan orang tuamu? Bagaimana hubungan dengan suami dan istrimu? Bagaimana hubungan dengan anakmu? Bagaimana hubungan dengan saudaramu? Saudara, minggu lalu saya bertemu dengan seorang, Pak, saya ini sukses tapi saya sakit sekali. Kenapa? Saya ditipu oleh adik kandung sendiri yang saya besarkan, yang saya biayai sekolahnya. Saya nggak sekolah supaya dia bisa sekolah. Dia miskin supaya dia bisa lebih baik. Tapi saya ditipu oleh adik kandung sendiri. Saudara, adik kandung aja bisa nipu, apalagi temenmu. Nah saudara sekalian, tetapi rusak seperti ini ingin disatukan kembali oleh Tuhan. Kalau gitu apa yang kita bisa pelajari dari dengar semua ini? Pertama saudara, salib Kristus itu adalah cermin kasih Allah yang mulia. Sampai hari ini hai engkau para pendosa, sampai hari ini hai engkau para orang yang pesimis, sampai hari ini engkau yang melihat hidupmu celaka, datanglah pada Tuhan Yesus. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Apa yang membuat engkau letih lesu? Apa yang membuat engkau beban berat? Datanglah pada Tuhan Yesus. Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Ya. Tuhan ingin mengubahkan hidupmu. Kalau engkau masih hidup di zaman corona seperti ini, saudara, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagimu. Jangan sombong. Jangan pandir. Jangan engkau merasa bisa segalanya. Hidup itu rentan, saudara. Sekali kena lewat. Tidak sedikit bukan yang seperti itu. Nah kalau engkau sekarang masih hidup, mari terima, ada kesempatan. Datanglah pada salib Tuhan. Kalau engkau merasa hidupmu terlalu berdosa, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Makanya dia berkata, walaupun dosamu merah seperti kermisi, bisa diputihkan seperti salju. Kalau engkau dibelenggu oleh dosa, datang pada Tuhan. Kalau engkau dibelenggu oleh kegagalan, datanglah pada Tuhan. Kalau engkau dibelenggu oleh kesengsaraan yang kayaknya tidak ada habis-habisnya, datanglah pada Tuhan. Supaya engkau dicelikan kenapa semuanya itu terjadi dan bagaimana solusi yang terbaik bisa engkau dapatkan. Nah saudara, yang kedua yang kita bisa pelajarin. Salib Kristus, mahkota duri itu, dan hubungan Kristus yang ditinggalkan itu, Tuhan lakukan supaya orang Kristen memiliki semangat berkorban. Ya. Saudara, ada orang berkata, aku pengikut Tuhan sejati, tapi pelite orang karuan. Do you know pelit? Masa Tuhan Yesus murah hati orang Kristen pelit? Pasti dia bukan orang Kristen yang belajar dari Yesus. Ia orang Kristen yang belajar tentang Yesus. Ngerti saudara? Jadi semangat berkorban. Kalau engkau menanggung, saya mau jadi pengurus, saya mau jadi aktivis gereja, apa yang kau korbankan? Jangan engkau datang sebagai bos di dalam gereja, bos itu Tuhan. Mari kau belajar untuk berkorban. Kadang-kadang korbankan juga kesombonganmu, harga dirimu. Kadang-kadang bisa begitu, supaya orang lain merasa dihargai dan dari situ orang mengenal cinta Tuhan Yesus. Apa yang kau korbankan? Dia korbankan segalanya demi cintanya terhadapmu. Apa yang kau korbankan bagi dia? Dan apa yang kau tunjukkan bagi sesamamu dengan semangat pengorbanan Kristus? Yang terakhir saudara, salib Kristus itu merubah hidup. Banyak orang itu ya, orang egois itu suka bilang gini, aku ya begini, ya mau gimana lagi? Berarti kamu tidak kenal Yesus dong. Orang yang semangat Tuhan Yesus itu lagunya bukan aku masih seperti yang dulu.
Orang yang kenal Tuhan Yesus itu lagunya adalah aku berubah, sungguh ku berubah, waktu ku serahkan hatiku. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus kita berubah. Kalau kita nggak berubah sejak percaya Tuhan Yesus, saudara Anda bukan orang Kristen sejati. Tuhan mau kita hidup dalam perubahan demi perubahan. Yang paling susah bukan kita senang melihat orang lain berubah, tapi yang paling susah adalah ubahlah diri kita. Itu sebabnya ada pepatah mengatakan kalau kamu ingin mengubah dunia, ubahlah dirimu sendiri. Semangat Kristus ingin supaya kita berubah, semakin berkenan di hadapannya. Supaya melalui hidupmu, kamu menjadi garam dan terang. Dan orang lain melihat cinta Yesus, memuliakan Bapa di sorga. Oke saudara, mari kita belajar dari hari ini. Saya ulangin 2 hal. Mengapa kita merayakan Jumat Agung? Untuk mengenang kasih Tuhan yang penuh dengan pengorbanan, yang selalu mengejar kita dengan tidak pernah berputus asa. Karena itu datanglah pada Dia. Kedua, supaya kita orang-orang Kristen sejati meneladani Kristus, memiliki kasih pengampunan yang rela berkorban, memiliki hidup yang selalu ingin diubahkan supaya melalui hidup kita orang di sekitar kita juga bisa berubah. Dan saudara sekalian, supaya kita tahu, supaya orang tahu di dalam hidup kita ada kasih Kristus yang menguasai hidup kita. Kiranya Tuhan berkati. Saudara sekalian, sekarang kita akan masuk dalam acara baptisan, dimulai dari baptisan anak. Saya panggil dulu ya, Bapak Yansen Sasditya Kris Kurniadi dan Ibu Kristina Alfa Padika Putri membawa anak yang akan dibaptis, anak Jesse Christopher Yuson Listio. Kemudian saya persilakan Bapak Andri Hadinata dan Ibu Susanti membawa anaknya Sea Abigail Wang. Panggilannya siapa? Mau berapa jam? Percaya kalau dibaptis Tuhan memelihara anak ini? Mau memelihara ini karena ini dalam iman. Saudara, mengapa orang Kristen membaptis anak-anak? Tuhan Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Ya. Pada waktu dia besar nanti, dia akan diteguhkan imannya dengan belajar lagi sungguh-sungguh supaya tahu apa itu pertobatan sejati. Tetapi orang tuanya bertanggung jawab untuk membimbing anak-anak ini. Orang tuanya komitmen untuk membimbing anak-anak ini supaya anak-anak ini boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak Jesse Christopher Yuson Listio. Aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh pengorbanan dan semangat cinta kasih, di dalam nama Allah Roh Kudus yang akan membimbing kamu, membesarkan kamu dengan hikmat marifat surgawi. Amin. Bapak, Ibu mau bimbing anak ini percaya Tuhan.
Ikan. Anak saya Abigail Wang, aku membaptis kamu di dalam nama Allah Bapa yang penuh dengan kebajikan dan kemurahan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memiliki semangat pantang menyerah, rela berkorban untuk tujuan yang mulia. Di dalam nama Allah Roh Kudus yang akan memberkati kamu, menuntun jalan-jalan hidupmu. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan, di dalam surga kami jemaat Tuhan menyaksikan baptisan anak Jesse dan anak Sea. Kami berterima kasih ada orang tua yang berkomitmen untuk membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu ketika melihat Jesse atau Sea tidak dipelihara dalam imannya, supaya jemaat-Mu menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, mengingatkan orang tua mereka, supaya ingat janji dan komitnya kepada Tuhan. Engkau memberkati kedua orang tua Jesse, Engkau juga memberkati kedua orang tua Sea, supaya mereka diberikan pemeliharaan, supaya hidup secara ekonominya cukup, mereka diberikan hikmat, supaya mereka bisa membesarkan anak-anak mereka dengan baik, dan mereka diberikan cinta kasih Tuhan, supaya mereka bisa menjadi alat Tuhan, membuat anak ini mencintai Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat ya. Nah, saudara sekalian, kita akan menyaksikan baptisan dewasa. Baptisan dewasa umumnya anak 15 tahun ke atas dibaptis dewasa, karena pada waktu usia-usia seperti ini mereka bisa bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Pertama saya panggil Saudari Ellen Mulyono. Kedua saya panggil Saudara Lukas Setiawan. Mereka akan dibaptis. Dan berikutnya saya panggil Ganendra Hanif Jase Rote untuk disidi, silakan. Nama ini kalau panjang, harapan orang tuanya panjang. Jangan kecewakan orang tuamu. Tadi saya tanya, mau dibaptis pakai putih atau merah? Dibilang merah. Kenapa pendeta pakai jubah merah nih, kenapa saudara? Satu, kalau peresmian gedung ya dan sebagainya. Dua, kalau orang menikah. Kalau putih ini biasanya untuk baptisan dan perjamuan. Mungkin Ellen bisa enteng jodoh, yang berkat, yang dapat pinter gitu ya, dapat yang bertanggung jawab, dapat yang beriman sungguh kepada Tuhan. Wo sihuan kai wan xiao. Ya, tentu juga Lukas nggak ngomong senyum-senyum. Mungkin dalam hatinya berdoa, Pak, saya juga pengen kayak gitu. Ya, kiranya Tuhan berkati. Apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah kalian mau komitmen dan berjanji bahwa apapun yang terjadi, baik jabatan, harta, dan segalanya, tidak akan memisahkan Anda dari Tuhan Yesus Kristus? Yang terakhir, apakah Anda mau menjadi alat Tuhan untuk memuliakan dan melayani Dia? Saudari Ellen Mulyono, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa yang punya kuasa yang besar atas dunia ini, yang dengan segala kekuatan dan kuasanya akan memelihara hidupmu. Aku membaptis engkau di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang begitu mengasihi engkau, mengasihi orang berdosa, dengan semangat yang rela berkorban. Aku membaptis engkau
dengan nama Allah Roh Kudus yang penuh dengan kebijaksanaan dan hikmat serta tuntunan yang ajaib. Kiranya Tuhan memberkati jalan-jalan hidupmu. Kiranya Tuhan membuat hidupmu lebih berarti. Kiranya Tuhan boleh memenuhi hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Saudara Lukas Setiawan, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa yang penuh dengan segala kebajikan, penuh dengan segala kemuliaan, penuh dengan segala kemurahan. Aku membaptis engkau di dalam nama Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang mengampuni dosa dunia dan yang mau memegang janji setianya kepada orang yang berharap kepadanya. Aku membaptis engkau dengan Allah Roh Kudus yang tak pernah meninggalkan engkau, menuntun engkau untuk bisa survive dan menjadi alat saksi Tuhan. Kiranya kasih dan setia Allah Bapa, kiranya kasih setia Allah Tritunggal menuntun hidupmu sehingga engkau menjadi laki-laki yang kuat, laki-laki yang berhasil, laki-laki yang bijaksana, menjadi alat Tuhan bagi umat Tuhan dan gerejanya. Amin. Saudara, Nendra ini sudah dibaptis waktu kecil. Jadi baptisan hanya berlaku sekali. Tetapi dia menyatakan dirinya, dia mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Karena itu disebut Sidi. Mari kita berdoa bersama-sama. Saudara Nendra, Hanif Kasirote, kiranya iman percayamu untuk sungguh-sungguh mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, boleh tertanam di dalam hidupmu, boleh diteguhkan di dalam hidupmu, bahkan engkau menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi alat Tuhan Yesus yang bisa menjangkau orang-orang untuk melihat cinta kasih Bapa di sorga. Kiranya berkat Allah Tritunggal, berkat Allah Bapa yang penuh dengan kebijaksanaan, kemuliaan, dan segala kelimpahan sorgawi menyertai jalan-jalan hidupmu. Kiranya semangat cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang pantang mundur, rela berkorban, menembus segala kesulitan, menyertai semangatmu. Dan kiranya tangan hikmat pimpinan Allah Roh Kudus dengan segala kekuatan penghiburannya menyertai engkau. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang bertumbuh, laki-laki yang bertumbuh dewasa, yang masa depan akan bertanggung jawab untuk keluarganya dan membawa keluarganya memuliakan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Setiap orang percaya, Tuhan Yesus meminta untuk selalu melakukan perjamuan, untuk mengingat, mengenang cinta kasih-Nya yang luar biasa, dan untuk membawa cinta kasih luar biasa di dalam hidup kita, pribadi dan keluarga, dan kemudian kepada sesama kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Ia mengangkat sebuah roti. Ia memecah-mecahkannya. Sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan, dibagikan. Menjadi penanggung segala dosa. Lalu Tuhan Yesus berkata, makanlah sebagai peringatan akan aku. Lalu Ia mengambil cawan di atas kepalanya, mencurahkan anggur, dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Darah Kristus membasuh kita dari segala keras kepalanya kita, dari segala dosa, kenajisan, dan kecemaran kita.
Yesus berkata, minumlah. Kiranya setiap Bapak Ibu yang sudah menerima nanti dari majelis dan hamba Tuhan bisa berdiri. Apakah ada yang terlewatkan dalam mengambil roti dan anggur ini? Boleh acungkan tangan. Ada yang belum mengambil? Oke, sudah semua. Saudara sekalian, mari kita angkat roti, lambang tubuh Yesus yang dihancurkan untuk menanggung hukuman dosa kita, untuk mengganti segala siksa kita. Kita berdoa.
Tuhan dalam sorga, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, kami melakukan perjamuan ini. Kami mengenang sekali lagi cinta kasih Tuhan. Kami melakukan firman Tuhan dengan melakukan perjamuan ini. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang disalibkan, dikutuk, disiksa, dihukum oleh Tuhan sebagai ganti kami yang seharusnya ada di sana dan menerima hukuman yang kekal. Terima kasih buat tubuh-Mu yang dikorbankan, supaya kami orang yang layak dihukum kekal, dibebaskan kekal dalam sorga yang abadi. Terima kasih Tuhan. Makanlah sambil mengenang cinta Tuhan. Silakan sekarang cawan anggurnya dibuka dari plastiknya. Yang belum dibuka silakan buka. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Ini adalah lambang darah Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk membasuh segala dosa-dosa kita. Supaya kita menjadi orang benar, orang yang bisa hidup menjadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus berkata, minumlah sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum. Saudara, kita tutup di dalam doa. Tuhan dalam sorga, kami berterima kasih bahwa kami juga boleh minum anggur ini. Kami berterima kasih boleh beri kesempatan oleh Tuhan untuk mengenang segala cinta-Mu. Cinta yang terbukti, cinta yang penuh pengorbanan. Dengan makan roti sebagai lambang tubuh-Mu, dengan minum anggur sebagai darah-Mu yang menetes dari kepala yang bermahkota duri sampai kaki yang terpaku itu. Menyucikan kami dari segala dosa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dengan perjamuan ini membuat kami semangat lagi, berusaha lagi, supaya hidup kami adalah hidup yang memancarkan salib Kristus, mengontrol diri kami sendiri, menguasai diri kami sendiri, supaya kami bisa menjadi alat saksi Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kehilangan, biarlah mereka boleh menemukan sesuatu yang baru. Yang kedukaan, kiranya Tuhan hibur. Yang melihat masa depan gelap, kiranya secercah harapan boleh mereka lihat dan Tuhan tuntun. Kiranya mereka boleh berhasil dalam hidup mereka untuk menjadi juga saksi Tuhan di dunia ini. Amin. Kebaktian perjamuan selesai. Bersukacita bagi kita semua. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyaksikan cinta kasih Tuhan. Anggota dari gereja kita boleh menyerahkan anaknya, bahkan saudari-saudari kita boleh menyatakan imannya, menerima baptisan, dan kita juga bersama-sama telah ada di dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan ucapan syukur, kita datang memberi persembahan bagi Tuhan. Bagi sidang jemaat yang beribadah di rumah, mari dengan sukacita dapat memberikan persembahan melalui rekening kas gereja yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Bapa senantiasa memelihara kehidupan kita. Berkat yang boleh kita terima sampai hari ini, itu semua berasal daripada Dia. Untuk itu hendaklah kita tidak bersungut-sungut di dalam memberikan persembahan, namun bersukacita karena sampai hari ini kita masih dipelihara Tuhan.
Kepada yang bertugas, saya persilahkan kita iringi dengan pujian. Bapakku memelihara. Darat atau di laut yang gelap, atau di laut yang gelap, setiap saat, Waktu pernah Bapa surgawi memelihara kita. aku berharap akan Tuhanku. Akan Tuhanku di raya atau dalam laut, ku tak gentar. Dia tak ingat Bapa surgawi memelihara. Bunga di padang dipelihara Tuhan dengan sempurna. Begitu setiap kita orang-orang yang mengasihi Dia. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasuk kita semua. Termasukku, Bapa surgawi memelihara. Aku berharap akan Tuhanku di raya atau dalam laut, Tak gentar Tuhan, karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Bapa surgawi Sekalipun dunia mengecewakan, tapi juru selamat kita tidak pernah lelah memelihara kehidupan kita. Walaupun jalanku jadi gelap, Juru selamatku tak pernah lelah. selamatku tak pernah lelah, dibimbingnya aku pulang. Bapa surgawi memelihara kita. Di raya atau dalam laut Dia tak ingkar. Kepada Allah aku berharap. Saya persilahkan sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, Setiap saat, waktu benar Tuhan, Bapa surgawi sempurna memelihara kehidupan kita. Aku berharap akan Tuhan di raya atau dalam laut, Ku tak gentar Tuhan, karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Bapa surgawi memelihara.
Bersyukur Tuhan buat setiap berkat kemurahan-Mu. Bersyukur Tuhan buat hari ini Kau memberikan kesempatan buat setiap kami untuk menikmati Tuhan Jumat Agung, di mana kami boleh Tuhan memperingati setiap pengorbanan-Mu, setiap kasih-Mu, setiap cucuran darah-Mu yang telah tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang untuk membawa setiap hati kami. Biarkan kami dapat berubah menjadi manusia yang setia, manusia yang takut akan Engkau. Bersyukur juga Tuhan, saat ini kami boleh memberikan setiap persembahan yang terbaik bagimu. Biarkan persembahan ini Tuhan, Kau berkati, Kau kuduskan, Kau sucikan. Biarkan persembahan ini Tuhan bisa memperlebar kemuliaan di tempat ini. Kami menyerahkan seluruhnya Tuhan, setiap jemaat-jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka, Kau berkati setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama-sama menaikkan doa yang sudah Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat masih berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kita pada saat ini. Doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Hendrare. Kita iringi dengan pujian doksologi. Kepada hambanya Bapak Pendeta Aldo, persilakan. Saudara sekalian, Alkitab mengajarkan, Seng Jing Tao Suwaman, Ni Ingkai Chung Chong Sang Kita Turen, Rencenda Niman Ingkai Chung Chong Liang Pei. Hormatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani di gerejamu kalau gerejamu mau maju, dan kepada yang mereka menunjukkan dedikasi dan kerja kerasnya, hargailah 2 kali lipat. Mari kita akhiri kebaktian ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, mengucap syukur buat seluruh rangkaian acara hari ini. Kami teringat untuk hamba-hamba Tuhan kami di tempat ini, penginjil Suprapto, penginjil Nur, dan penginjil Suci. Tuhan, biarlah mereka ada sukacita daripada Tuhan, ada hikmat daripada Tuhan dalam melayani jemaat yang tidak pernah mudah ini. Akhirnya setiap hamba Tuhan yang dihormati di tempat ini pun bisa menunjukkan dedikasinya kepada Tuhan dan rumahnya. Dan kiranya jemaat yang bisa menghargai mereka pun hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya belas kasihan Allah Bapa Sorgawi mengiringi jalan-jalan hidup kita. Kiranya semangat pengampunan Tuhan Yesus Kristus senantiasa terpancar di dalam kehidupan kita, kehidupan suami istri, kehidupan orang tua anak, kehidupan sesama orang percaya. Dan kiranya hikmat tuntunan tangan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus
menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kabar baik bagi kita semua. Komisi Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulungagung akan mengadakan ibadah Paskah Sekolah Minggu tanggal 4 April 2021 pukul 7 pagi. Adik-adik, untuk Paskah kali ini akan ada panggung boneka dengan tema Jesus for you and me. Adik-adik, kita bisa mengikuti ibadah Paskah tersebut di YouTube channel GKA Anugerah Tulungagung. Dalam rangka memperingati Hari Paskah, kita juga akan mengadakan lomba menghias telur. Pasti kalian semua sangat bersukacita. Nanti kalian bisa menghias telur di rumah bersama papa, mama, atau bersama keluarga. Selesai hias, nanti kalian bisa foto dan kirimkan fotonya ke grup Sekolah Minggu atau ke Lose-Lose. Terima kasih, selamat mempersiapkan Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.